يا رب بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأن يبلغ الله جميع
الثابتين في المحبة في العارفين وأن يفقهنا وإياهم في الدين ويعلمنا وإياهم التفسير والتأويل ويهدينا ربنا وإياهم إلى سواء السبيل ويرزقنا وإياهم كمال الإخلاص واليقين وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول عمر في طاعة الله تعالى وفي اتباع سنن رسوله. وعلى هذه النية وعلى كل نية حسنة وصالحة وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آمين. Sebagaimana biasa, ini sudah mau tiba musim haji ya. Saudara-saudara kita yang mau menunaikan ibadah haji pada tahun ini sudah pada berangkat. Ada jemaah kita yang berangkat. Ada. Alhamdulillah. Saya catat. Yang saya lihat siapa yang pernah ngaji? Ella ya. Ella dan yang lainnya insyaallah sama-sama mendapat hajjun mabrur wa sa'yun masykur wa dzambun maghfur wa tijarah lan tabur. Berangkat sampai pulang lagi ke kampung halaman dalam keadaan sehat wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna amin. Ada kalimat begini Bapak-bapak, Ibu-ibu hujjah, orang-orang haji itu ada kalimat baginda Rasul yasfa' liman da'alahu, bisa ngasih, diizinkan untuk ngasih syafaat bagi mereka yang mendoakan mereka. Jelas? Paham enggak? Mereka diizinkan untuk bisa ngasih syafaat kepada orang yang mau mendoakan mereka. Paham enggak? Ibu berlama. Paham enggak? Paham. Coba ngomong paham perlu makan udung dulu. Jadi orang yang naik haji dikasih izin sama Allah untuk bisa ngasih syafaat. Siapa yang diizinkan untuk dapat syafaat mereka? Orang-orang yang mau alhamdulillah mendoakan mereka. Makanya kita ya tiap tahun ya setiap musim haji, bahkan saya suka berdoa Allahumma qudus sihah wassalamah alaina wa ala abidika hujjah. Jadi kalau kita baca rutin ya ada hujjah kan, ada kalimat hujjah ya. Orang-orang yang haji mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah zahir dan batin, amin. Berarti kita yang ngedoain dapat syafaat. Syafaat itu apa sih? Pertolongan. Ya, walaupun mereka ngomong, nggak mau mudahin itu kok. Gara-gara lu ngedoain saudara lu yang haji aminuddin, maka mereka kuah ini ngasih syafaat lu. Berupa apa ya Allah? Ya sekarang mah
berupa kesehatan lah. Mudah-mudahan gara-gara lu ngedoain orang haji, badan lu dikasih sehat lagi sama Allah. Allah lagi tekan dulu. Anak di pesantren, kita dapat syafaat dari orang-orang yang lagi haji. Gua bikin anak lu jadi betah, dapat ilmu yang manfaat. Apa lagi? Yang lakinya suka selingkuh, ya udahlah, udah kerja kali ya, capek saya. Jadi dengan syafaat, insya Allah apa yang kita inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hari ini kami sama-sama menginginkan rahmat dan kasih sayang-Mu, maka syafaat dari orang-orang haji yang mereka saudara kami yang kami doakan, mudah-mudahan itu rahmat Engkau berikan kepada kami. Amin ya Rabbal. Ya, mudah-mudahan aja suatu saat majelis taklim kita dapat MBG. Kalau isinya apa sih MBG? Ada yang hitung biayanya sekian ratus triliun. Kalau dibagi berupa duit itu per anak sudah dapat 50.000. Jadi, yang nggak penting mau nggak terserah. Jadi per anak sekali makan itu dapat 50.000. Artinya apa? Berarti itu biaya amal dikeluarin sama Prabowo setiap harinya anak yang kebagian nasi butuh 50.000. Makan apa itu bang dari 50.000? Telur ditambah tempe ditambah tagihan nggak nyampe 50.000 ya. Makanya kita kepengen ya siapa yang berhak ngelaporin, lurah ke RT ke RW ke, tolong laporin yang ngaji nggak terlalu banyak sih lumayan. Tapi kalau dapat MBG bisa rame lagi nih ya. Jadi per orang sekali ngaji RT 50.000 lumayan. Setiap ngaji itu. Kenapa jadi ngomongin MBG? Orang nggak pakai MBG juga saya tadi makan goreng telur ya. Oke. Sekarang kita sama-sama alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah ala inayatih bihudurina fi hadhihi mahfalatil mubarakah. Itulah bahasa Indonesia aja. Syukur banget sama Allah kita dikasih lagi kuat untuk duduk di majelis taklim. Pertanda dengan adanya kita dikuatkan ngaji, mudah-mudahan kita ini termasuk hamba yang terus diampuni segala dosa dan kesalahan kita oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ngaji kita pada hari ini ada duit jual tak lupa ya. Oh iya Bi. Dari siapa ini? Dari Buat Abi apa buat Mas? yang satu buat Abi, yang satu buat Mas. Ya buat Abi yang mana? Aku tuh. Nggak lagi berdua, saya lagi ngumpulin bakal korban. Kenapa kembali? Ini cuma itu nggak ada perubahan ini. Kalau dari siapa buat majlis gitu? Buat pemberian apa soal ini? Melantakan pengaji. Ini mau usah dihitung nyamin. Lagi ngumpulin bakal korban terus aja. Sebab ngeri. Selain itu 1 juta. 1 juta atas nama Sayyid Zamzuri bin Sayyid Muhammad ya. Syekh apa Sayyid ini? Sayyid ya. Sayyid itu yang mulia. Sayyid Muhammad Faiz bin Sayyid Zamzuri ya. Yang ketiga Sayyid, ini masih pada hidup. Oh, untuk almarhumin ya, insyaallah pahalanya Allah anugerahkan kepada saudara kita yang sudah di alamul barzakh, alamul kubur ya. Yang pertama Sayyid Zamzuri bin Sayyid Muhammad, yang kedua Sayyid Muhammad Faiz bin Sayyid Zamzuri, yang ketiga ila ruh Masruhan bin
Muhtaram kali ya, Masruhan binti Muhtaram. Yang keempat almarhum Muhtaram bin Nur. Yang kelima Sakiyah binti Sa'idin. Allah Ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'id 'alaina barakatihim wa asrarihim fid din wa dunya wa akhirat. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Amin. Udah, itu aja. Alhamdulillah. Kutip dicinta ulang pencibah. Pagi-pagi, subuh-subuh, beres sulit, ada orang ngebet yang ngewangi saya. Saya bilang, mudah-mudahan digerakin semua ini. Alhamdulillah. Yang suka jual kambing, tolong siapin saya kambing 2 ekor. Walaupun gede, murah. Walaupun murah, tapi gede. Oke, kita ngaji. Masalahnya begini, ngaji pertama nih ya. Teringat kepada sabda yang diucapkan oleh baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadis ada. Enggak kayak kemarin, gua baca serius, nggak taunya apa namanya komputernya rusak. Ayo, ayo ikutin saja. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala. Ini cepat ambil ya, ikutin. Man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut in syaa yahudiyya wa in syaa nasraniyya. Alhamdulillah, mulut kita bisa ngucapin sesuatu yang diucapkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun Hijriah berapa? 447. 1440 Hijriah yang lalu ini ucapan keluar ya. Man kana lahu sa'atun, perhatikan para ustaz. Banyak yang harus bertanya. Yakti ada lam yakti, dibaca lam yakin. Palam yudhi, ini kalau nggak ngerti bisa-bisa palam yudhi. Ya, saya artiin. Man artinya hu, siapapun. Ya. Sopo wae, sinten mawon. Apalagi bahasa Sunda, saha baik. Siapapun orangnya itu artinya man. Karena adalah orang tadi lahu baginya sa'atun keleluasaan ya. Saat itu keleluasaan dalam soal ekonomi ya. Ini kayaknya wadah punya keleluasaan semua. Amin. Sebab duitnya banyak tidak ini. Tapi ini hadis bukan untuk orang lain, untuk jamaah saya. Kalau saya masih ngumpulin. Bohong, saya juga udah siap ya. Bagi mereka yang punya saat, ya, saatun. Jadi
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Ya Rabbi zidni wa wafiqni wa habli ifqan wasi'an. Apa itu wasi'an? Ya, yang luas, alhamdulillah. Jadi di sini makanya saya artiin badan lahu sa'ah, bagi itu orang punya keleluasaan. Keleluasaan gimana? Nabi punya duit ratusannya, gede apa? Enggak. Arti keleluasaan dalam rezeki ya banyak. Arti banyak bagaimana? Lebih dari kebutuhan makan dan minum dirinya dan keluarga itu kaya. Ya. Orang Islam itu ukuran kaya kalau besok pagi punya sesuatu yang bisa dikonsumsi sehingga dia bisa makan kenyang, istrinya bisa makan kenyang, anak-anaknya pun bisa kenyang. Itu kaya. Bukan arti kaya itu mobilnya kudu Lamborghini. Apalagi rumahnya kudu 10 tingkat, nggak ada yang kaya itu mas ya. Jadi arti kaya itu punya kelebihan dari yang dimakan oleh dia dan keluarganya. Ya selalu salah. Harga kambing berapa sih? 5, 3, 3 dah 3. Enggak biar kamu lain yang bayar tukang kambing. Kamu nggak takut habis kacang kan? Aku kan pesen 2. Sini harganya 5 juta. Apa ya? 3 juta ukuran standar ya. Jadi kalau orang punya duit 4 juta, masuk saan nggak tuh? Masuk keleluasaan nggak? Keleluasaan. Berarti kalau yang punya duit 4 juta, besok ngorban pelit, butuh kasihan. Oke. Paham gak sih gaji saya? Enggak, saya bosan tiap tahun nerangin korban, yang korban itu lagi. Betul? Saya betul, salah betul. Kacau. Saya kepengen yang beramal soal itu nambah insya Allah. Amin ya Rabbal. Tahun kemarin yang korban umpamanya ada 20 orang. Tahun ini berarti 21. Tahun besok lagi 22. Jangan kerjaan nunggu aja daging dari orang. Lah daging lu nggak dibagi lagi. Iya. Jadi itu mesti. Oke, saya cukup jelas ya. Bakal apa? Jangan udah mati. Saya penyakitan ya, itu dunia nggak ada artinya. Ya, subhanallah. Pengen apa? Pengen makanan mewah. Saya beli bakwan nggak dimakan. Ya. Saya pergi ke yang Holland itu, ya sama aja para hadirin ya. Yang diperlukan di sini adalah rahmat Allah Subhanahu. Oke, udah ngerti ya? Saya kepengen pengajian saya ngerti, dimengerti gitu. Orang yang punya keleluasaan, nah, pasti semua orang pasti ngitung tuh. Waduh, rekening gua 10 juta. Besok beli. Ayo punya rekening nggak? Yang nggak punya ngacung. Nggak kelihatan miskinnya. Oke. Orang yang punya keleluasaan, falam, fa artinya maka, lam artinya tidak. Nah ini dari doha yudohi masuk huruf lam jazm, berarti yudohi fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Ya, mana yang belajar nahu? Ada kesan kurang ngajar sih. Gua bisa gila kalau belajar nahu. Di mana ada orang gila gara-gara bisa nahu? Ya alhamdulillah saya ngerti, nggak gila saya. Apa saya gila? Enggak. Saya lempar. Falam yudohi, awalnya doha yudohi, masuk lam yudohi ya.
Ya seperti apa? Contohnya qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid ya. Pertamanya yalidu masuk lam yalid. Kemudian yuladu asalnya yuladu masuk lam yulad nah gitu. Di sini asalnya tuh yudhi pakai ya. Masuk lam hilang ianya. Hilang ianya itu harfil ilah namanya alamatul jazm ya. Alamat jazmnya dengan membuang huruf iya ya. Falam yudhi maka tiada yudhi apa udhi ya apa korban ya. Idul Adha itu apa? Korban. Nah, falam yudhi itu artinya maka tiada berkorban si orang tersebut. Falyamut Allah alhamdulillah ya. Maka kata Nabi maka hendaknya itu anak insya bila dikehendaki Yahud nggak ada insya Allah nggak ya. Insya Yahudiyan wa insya Nasraniyan. Insya Yahudiyan wa insya Nasraniyan. Maka dipersilakan mati itu anak kalau mau kalau saat berkehendak mau Yahudian matinya sebagai orang Yahudi dan jika saat berkehendak itu orang untuk mati Nasranian sebagai agama sebagai orang yang mati Nasrani. Jelas ya? Udah jelas belum? Jelas. Belum. Ih, capek gue. Kalau teman-teman orang punya duit 4 juta. Kalau dibeli kambing masih ada sisa kan? Kasih saya sisanya. Kasih saya sisanya. Oh, jangan ya. Ternyata dia sayang. 4 juta kalau gua ini. Atau bikin begini aja, kalau gua beliin gelas bagus nih 4 juta satu. Akhirnya gara-gara dia sayang sama duit tersebut, orang-orang pada ngorban dia mah enggak. Kata Nabi enggak apa-apa, nggak usah digebukin. Cuman yang gua ngeri itu anak kan suatu saat mati. Mati enggak? Mati. Ada janjian apa ya? Yang jadi raja mati, rakyat pun mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang ngaji mati. Ada kan lagu itu ya? Ada. Paling itu. Suami mati, bini juga mati, anak juga mati, cucu mati. Falyamut, maka itu orang suatu saat mati. Kapan mati? Gak bisa dibercandain. Alhamdulillah, Masya Allah bisa ketemu lagi. Kapan lu mati? Kan jahat sih. Tapi itu kan pelawak biasanya. Kalau bicara soal mati, apa jawabannya? Lalu maka nali nafsin al-tamuta illa bi'idnillahi wa ajalin musamma. Artinya maka tiada terjadi, tiada ada, tidak mungkin terjadi linafsin untuk satu jiwa al-tamuta untuk mati itu jiwa illa bi'idnillah, kecuali orang tadi mati dengan izin wa ajalin musamma dan ajal yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi ada ngomong teluh enggak? Enggak ada ya. Maka nali nafsin ang tamuta illa bil pistol enggak ada. Enggak ada maka nali nafsin ang tamuta illa bil bacok enggak ada. Maka nali nafsin ang tamuta
Angka mutabil bil keracunan MBG. Jadi banyak yang perlu dibahas ini. Ngeselin kalau saya ngobrol nggak ada yang nyebut Allah. Semuanya kembali kepada perbuatan sendiri. Padahal jelas masa akan wa malam yasha'lam yakun yang dikehendaki Allah terjadi, yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi ya. Yang sama-sama kita tempuh saat ini dalam rangka mengumpulkan harta, dalam rangka menghindarkan diri dari musibah itu hanya syariat. Hakikat yang menggerakkan adalah Allah. Jelas ya. Lalu apa tadi? Kita itu kelihatannya nggak ngerti kapan lu mati. Nah itu jawabannya ya. Yang kedua jawabannya apa? Yang apa aja? Jika ajaluhum, nah alhamdulillah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, la yastakhirun, tidak akan yastakhir, tidak akan ditunda, wa la yastaqdimun, saatan sedetik pun, wa la yastaqdimun, dan tidak akan dimajukan, akan terjadi persis dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Nanya lagi, biarin. Bosan Abi bolak-balik, emang sengaja biar padat. Ditentukannya sama siapa? Ya Allah lah. Kapan? Kata Nabi, inna yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Jadi kalau bicara soal umur, saat kita berusia 4 bulan dalam perut, di situ sudah ditentukan. Si Aminuddin bangsa ingat tuh Ustaz Wahab ya. Saya punya guru sama guru beliau sama. Allah yutil umrah ila fawqal mi'ah. Bahkan wa fawqa umri sahabat syariah fi sihhatin wa lutfin wa afiyah. Jadi guru saya dulu kalau minta mau saya kepengen ya Allah panjang umur kayak sahabat syariah. Ternyata umurnya 100 tahun lebih. Ya mudah-mudahan kita juga panjang umur ya. Dalam keadaan sehat wal afiyah. Kalau dalam keadaan sakit jangan bikin bosan gini. Betul enggak? Ngaku Pak. Ya sama itu juga kalau panjang umur bikin kesel. Dan ya udahlah nggak usah banyak bohong ya. Nggak boleh kita ngobrol ya. Laki gua nggak tahu matinya, hidup juga ngerepotin. Tiap hari maunya disuapin. Mending kalau disuapin satu sebutan apa yang secentong kali ini. Itu bukan sakit dong. Ya nggak apa-apa ya kita ngobrol aja. Tapi ngobrolnya sambil kita ingat Allah Subhanahu. Apa tadi yang kali ngomongnya? Masalah Yahudi Nasrani. Bukan. Tidak akan ditunda sejenak pun dan tidak akan dimajukan ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ada lagi yang sudah dibaca sama Imam Jum'ah itu. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wa la yu'akhirallahu. Perhatiin tadinya wa la nun mati ketemu ya hukumnya idghamnya idgham di benar apa dia udah benar dia walayu dua alif dua harakat walayu akhirallahu nafsan ilhal idza jaa hati-hati
setelah mad ada hamzah namanya wajib muttasil. Ya udah sampai ke situ tuh. Ajaluha jadi maf'ulnya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Itu yang ketiga. La yu'akhirullah, tidak akan pernah menunda Allah nafsan satu jiwa idza jaa ajaluha, apabila sudah datang ajalnya. Sering saya ngomong, nggak usah pakai dikeluh, udah tua mati sendiri. Jelas, daripada ibu ngabisin duit buat tukang telur, mendingan kasih saya. Saya lagi butuh duit buat ngebenerin tempat ngaji anak-anak pada. Ya kalau pengen balasan iseng-iseng ya pada ke atas ya. Nggak tahu tuh bangunan. Tapi insya Allah nggak ada penekanan di sini ya. Soalnya aja saya ada rezeki insya Allah. Nah, ngomong apa lagi? Laju akhirah tidak akan mengakhirkan, tidak akan lan ya. Lan itu nasab, nafi, istiqbal. Kalau lan tidak mungkin besok bisa terjadi. Kalau lan never, tidak akan pernah terjadi, forever, untuk selamanya. Contoh yang ramai banget ayat pakai lan. Kirain keran pakai. Lan ada kalimat. Walang tarbo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum ya. Lan tarbo lan nafi nasab istiqbal. Maka ulama Indonesia mengakhirkan lan ora bakal, tidak akan. Kalau nang Banten never. Tidak akan tanpa ridho al-Yahud Netanyahu ya Donald Trump ya wa ghairuhu min al-Yahud wa Nasara wa itu yang dipatikan yang tahu. Mereka tidak akan pernah ridho kepada umat Islam kalau belum meninggalkan Islam, dan mereka sama-sama jadi Yahudi dan Nasrani. Makanya tampil Prabowo pengen jadi juru damai. Ya, omong kosong. Jadi lu apa lagi, orang gua aja kesono mimpi, nggak pernah dengar mimpi. Selama si Netanyahu masih bernyawa, ya begitulah. Kemudian ditambah Donald Trump yang aki-aki tapi nggak sadar dirinya itu aki-aki ya. Datang lagi aki-aki yang ketiga, Prabowo, kan aki-aki. Ini mau bikin grup aki-aki. Kok jadi kesono sih? Oke ya. Insya Allah tanda bahwa saya dikasih sehat Allah. Pengen banget saya sehat lagi. Kalau ada izin Allah, ada rahmat kasih sayang Allah. Jadi Nabi nganjurin kalau lu punya penyakit ngeselin semuanya, jangan pengen mati, nggak boleh. Kan ada yang suka mati, oh kalau mendingan mati. Yang bilang mendingan siapa? Arti mendingan apa? Baik. Lebih baik. Emang lu tahu bahwa di kuburan lu bakal lebih baik? Di sini mah walaupun bagaimana nggak digerogotin kalah jengking. Kalau di kuburan, iya. Nah, sekarang saya berarti pengajian saya dipahami ya. Karena dulu, saya udah ya ngajarin lain hadis nih. Jadi kata Nabi, la yatamannayanna. Nah, apa logat saya? Hadisnya di Riyadhus Shalihin ini mah ya. La yatamannayanna ahadukumul mauta. Jadi Pak Makmur. Lidurrin asabahu. La, tidak boleh. Yatamannayanna menghayal
kamu sekalian atau salah seorang di antara kamu al-mauta menghayal kepengen mati. Ya sebab siapa tahu, naudzubillah. Ya mudah-mudahan kita mau masuk ya setelah mati kita insyaallah walal akhiratu khairul laka minal ula, termasuk orang tua kita yang udah di alam kubur. Mudah-mudahan mereka dikasih kesenangan sama Allah, amin. Apa nikmatul kubur ya, kalau ditalqin wa anna na'imahu haqqun wa anna 'adzabahu haqqun. Nikmat kubur adalah hak, siksa kubur juga adalah hak. Maka mudah-mudahan para orang tua kita, guru-guru kita, insyaallah yaj'al kuburuhum wa kuburahunna rawdah min riyadil jinan ya, wala yaj'al kuburahum wa kuburahunna hufrah min hufaril niran. Artinya nih, Allahumma ja'al kuburahum, ya Allah ij'al, jadikan kuburahum, kuburan mereka. Kuburan siapa? Kuburan guru saya, terus kuburan bapak saya, kuburan emak saya, encing saya, pokoknya semua muda. Raudhah, apa raudhah? Taman min riyadil jannah, dari taman. Kira-kira enakan mana, taman surga sama kagak? Saya jawab enakan taman surga makanya ya. Tapi tetap tidak boleh dihayalkan. Wala taj'al ya, yatim. Wala taj'al, dan jangan laknya di situ nanti ya. Dan jangan ya Allah taj'al, engkau jadikan kuburahum, kuburan mereka, guru bapak emak saya dan cangcing saya, wa kuburahunna hufratan, hufrah itu lubang, min hufarin niran, dari lubang yang ada di neraka. Ini perlu untuk kita ucapkan setiap waktu agar orang tua kita diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu, kenikmatan kubur Allah berikan kepada mereka, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Amin. Tahu siap-siap pulang. Saya pulang. Ini masih lagi itu orang tua kita, mudah-mudahan sama-sama diberikan kebahagiaan oleh Allah ya. Dan jangan merasa dibebani. Ngedoain orang tua itu akibat hasanahnya ta'udu ilainya jami'an ya. Akibat yang baiknya itu akan kembali kepada kita. Ini Syekh Muhammad Nawawi Al-Badani, sesuai dengan yang saya baca dalam kitabnya Kashifatus Sajah. Jadi sekarang belum kitab. Ada orang yang Mesir keluar hadis, ditanya dhaif apa sahih, padahal dia baru ngapalin 3 biji. Bilang sahih di kitab apa? Perawinya siapa? Ya Allah, sok kiai. Padahal ngajinya baru 3 bulan. Kita mau udah 3 tahun. Oke lah, udah jangan itu menurut saya. Mana tadi kitab Syekh Nawawi bilang mimma yurithul faqra. Berarti udah sering sih saya utarain. Cuman karena kita ngajinya ngaji tua, cuman sampai gerbang doang. Pas gerbang aja ketemu tukang mainan, tukang ciki dah. Tadi mah ngaji apa nggak tahu, gua mikirin harga ciki naik terus. Tinggal warung Madura aja yang girang, habis ngaji pada belanja ciki semuanya ya. Ustadznya nggak ada yang jajanin ya. Apa tadi? Kata Imam Syafi'i, Imam Nawawi ya. Pernah dengar Imam Nawawi? Dia tetangga saya itu. Sama-sama Banten ya. Tapi apa artinya? Jangan
membanggakan karena kamu bersuami ustaz, beristri ustaz, bertetangga kiai, kemudian bersaudara dengan orang soleh. Nggak ada artinya kalau kita nggak soleh. Tahu nggak lo, anak kiai tua, semua amat. Apa bedanya sama anak preman? La fadla li arabiyyin wala li ajami illa bi taqwa. Tidak ada kelebihan buat seseorang, apakah dia Arab, apakah dia non Arab. Yang menentukan orang mulia adalah ketakwaan kepada. Kita punya kakek tukang nyembur, nyemburnya di Jawa. Nih cucu kakek yang tukang nyembur, coba semburin. Kakek lu diminta semburannya, lalu sekali nyembur orang bisa pingsan 6 orang, mau ngapain kita? Nggak ada artinya, ya. Apa yang lebih maksud? Lagi laisa. Pokoknya tidak dikatakan salam. Man yaqulu kana abi laisa sababu man yaqulu kana abi innama sabab man yaqulu ha anadha. Jadi tidak termasuk remaja yang dibanggakan kalau dia berkata anak saya, bapak saya, emak saya, bapak apa ya, suami saya, segala macam saya. Yang beneran bisa dikatakan man yaqulu ha anadha, inilah aku Aminuddin dengan segala amal ibadahku yang baik dan dengan segala amal ibadahku yang insyaallah diampuni oleh Allah, sebab termasuk yang mereka begitu. Sekarang ada orang kadang-kadang anak orang kaya bangga dengan kekayaannya, ya. Anak siapa lagi? Ya udahlah macam-macam. Jadi yang jelas, kenapa saya ngomong begitu? Birrul walidain, ya. Imam Nawawi tetangga saya, tapi apa artinya saya bertetangga dengan imam? Kalau tidak beribadah kepada Allah, kan begitu kata Syekh Nawawi. Begini ya Aminuddin, kasih tahu teman-teman, bukan langsung sama saya, tapi melalui kita, ya. Jangan salah paham, aku bisa ketemu Imam Nawawi, ya bisa, tapi melalui kita, ya. Ya, saya rada ragu kalau ada orang suka semangat ketemu engkau gua. Kenapa lu kalau minta sertifikat? Bohong gitu ya. Innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a. Kamu tidak dapat mendengarkan apa yang diucapkan orang mayit. Sudah terputus, ada barzakh. Apa barzakh? Barzakh itu penghalang, ya. Seandainya kita bisa ketemu tiap waktu, udah babak pelur, ya. Saya habisin kekayaannya. Yang ngumpet-ngumpetin bangsa empang yang belum diuruk lah. Betul, jangan percaya, jangan. Ini kadang-kadang ada orang yang kibang angok ngapusin surga. Allah ketiduran dari surga. Surga yang mana, goblok? Itu namanya abah goblok, ya. Ada di Banten, ada. Oke, udah. Makanya kenapa saya dinamakan Aminuddin? Bapak saya berjuang untuk menghilangkan itu akidah orang yang bisa ngomong sama ahli kubur. Di mana nggak ada. Coba jajak kalau ibu diajak ngomong sedikit aja, lewat malam-malam ke kuburan lu nanya, mana no, wah, mana no. Yakin nggak bisa lewat lagi. Mama perlu ada kalau nggak nyai ngomong masalah. Oke. Apa jadi lupa? Ayat ini lima yurisul fakro, dari sekian banyak kegiatan yang menyebabkan kita susah nyari duit, gitu aja dah. Yang menyebabkan usaha kita nggak mau maju, yang menyebabkan kita jadi melarat, tarkut doa lil walidain, ninggalin doa buat kesejahteraan kedua orang tua, ya. Jadi kalau ada orang malas ngedoain orang tua, alhamdulillah, akibatnya kata Syekh Nawawi rezekinya jadi seret, ya. Walikulli syai'in jabur, ingat ini.
Sementara dalam pengajian ada kaidah setiap sesuatu pasti ada lawannya. Benar? Benar. Setiap sesuatu pasti ada lawan, ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Pintar kalau diturun. Ada laki, ada perempuan. Nah, kalau ada fakir berarti ada kekayaan, ya. Kalau orang yang suka ninggalin doa buat orang tua dimelaratin, mau Allah kita balikin. Berarti yang rajin ngedoain, insya Allah akan digampangkan, dimudahkan rezekinya oleh mungkin antum sudah tahu ya, di Nurul Layali itu sengaja kemarin dia nyanyi ibu karangan Nabi, bukan saya mah hanya ngatur, ya. Kayak Rotib Haddad, Rotib Idrus, Rotib sudah macam Rotib itu yang nyusun, adapun kalimatnya datang dari baginda Rasul Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau habis salat astagfirullahaladzim paling minim 3 kali. Ya istighfarin sholat yang berantakan, ya. Yang pas kita bawa golin datang tukang tahu. Waladhalin tahu bulat dia ikut harga 500 digoreng dadakan apa ya datang nggak? Nah istighfar setelah salat istighfar, ya Allah tadi saya pas tahiyat bukannya ingat engkau malah ingat nasi, malah ingat kenapa tadi tahu goreng dan segala macam. Istighfar 3 kali, mudah-mudahan walaupun ada kesalahan di salat gara-gara istighfar kita diterima oleh Allah salat kita. Amin ya rabbal alamin. Istighfar itu bukan hanya untuk itu. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Waduh, kalau saya terangin lama ini. Boleh sampai jam 10. Jadi saya nggak siap, ya. Jadi ini aja dulu lah. Balik ke studio dulu lah. Saya kepengen ini. Jadi kalau ada orang punya kelebihan dalam harta, ini berlaku untuk semua. Bukan hanya saya, bukan kecuali Aminuddin sebagai ustadz, enggak. Justru sebagai ustadz yang duluan ngasih tahu orang, dia guru duluan ngamalin, ya. Jangan jadi ustadz suruh orang sedekah, ustadznya pelit. Ada? Saya punya aja. Kan jelek-jelek dulu, no. Orang disuruh ngejakat, ustadznya nggak ngejakat, ada? Berani juga. Oke, jangan ya akan menjadi akan menjadi kabur, akan menjadi dahsyat kemarahan Allah kepada orang yang bisa ngomong tapi nggak ngamalin. Nauzubillahin. Adoain hamba Allah yang bernama Aminuddin di samping ilmunya manfaat bisa ngamalin ilmunya. Amin ya rabbal. Oke, yang punya duit tadi berapa? 5 juta ada ya, nggak mau bukan ngejakan, berkorban dia, ya. Maka dia, innaudzubillah, ya Allah mudah-mudahan secara saya nggak terjadi hal ini, ya. Jadi dia akan mati dalam keadaan Netanyahu, Nasranian, atau dia matinya kayak Donald ya. Nah, kalau enggak ya Donald Lelek, ya. Wah, riwayat nih, riwayat. Jadi ada 2 nih. Jadi para nabi itu kalau bicara kan bukan sekali. Kadang-kadang di satu tempat yang ngedengerin 10 orang, pindah lagi ke tempat lain yang ngedengerin 15 orang, bukan yang 10 orang. Jadi makanya riwayat hadis macam-macam, ya. Dalam riwayat lain bukannya Nas Yahudi Nasrani. Wa fi riwayatin, ya, kalau baca kitab enggak.
Ya kalau nggak baca kitab nggak saya kasih tahu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, Bapak Ibu terus terang, saya kalau pun sakit nggak tahu tuh, hobi banget saya baca kitab, mudah-mudahan manfaat. Ini baru kemarin saya pernah kirim saya Muslim, alhamdulillah. Tapi masih lama ini ya, kalau dibilangin ya. Kemarin saya menyerangin dosa itu ada berapa macam? Tiga. Ada yang diampuni, ada yang tidak diampuni, ada yang melalui ibadah ya. Yang melalui ibadah adalah buka bainal ibad ya. Dosa kamu kepada sesama manusia, dosa ibu kepada bapak, dosa bapak kepada ibu, dosa anak kepada bapaknya, dosa bapaknya kepada anak, dosa sama tetangga, itu yang paling berat. Nah itu sampai kemarin saya ingat atadruna manil muflis. Siapakah orang yang di hari kiamat loh, bukan di tengah hoja, di hari kiamat ya, muflis, orang yang apa namanya, pilot ya. Tadi dia bilang duit, sekarang nggak punya, apa sudah sebutnya? Bangkrut, benar. Ada orang-orang tertentu ntar jadi bangkrut di hari kiamat. Kira-kira siap? Enggak. Woi, alhamdulillah, jika nggak ada kita nggak mau bangkrut, iya. Tukang kambing yang mau jualan buat korban ada yang mau bangkrut. Iya. Tapi kenyataan kan banyak. Kemarin mau jual kambing orang kantong gua banyak duit. Sekarang boro-boro jual apa namanya, beli bakwan aja gua susah. Nah, ini ternyata orang bangkrutnya bukan di hari-hari biasa, tapi di umur kiamat. Nah ini kalau saya terangin pasti lama ya. Ya berarti ini buat ngisi mau ngajarin. Insyaallah. Nah, ini aja dulu ya. Kalau bikin apa? Tuh, jam 9 ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, bukannya Nabi mengatakan mati Yahudi atau mati Nasrani. Man kana lahu sa'an, sama. Man, barang siapa, kana adalah lahu, tetap bagi dia ya, jadi khobar kana tuh. Sa'atun jadi isim kana, makanya maf'ul marfu'un. Alamatul raf'ihi dhammah zahirah. Barang siapa orang yang punya keleluasaan ekonomi, enggak ya, falam yudhhi, tapi ternyata dia tidak sanggup atau tidak siap korban, ya. Fala yakrubanna, hati-hati jangan salah baca. Fala yakrub, dari qaraba yakrubu nyambung dengan nun taukid as-saqilah lagi. Fala yakrubanna musallana, maka itu orang aku persilakan untuk tidak pernah mendekat sekali-kali musallana kepada tempat sholat kami. Jelas? Ya. Jelas ya? Jadi ngapain lu dekat-dekat ke musalla gua? Sementara lu punya keleluasaan tapi nggak mau korban, gitu ya. Punya duit tapi nggak mau korban, kata Nabi jangan dekat-dekat ke musalla gua. Artinya apa? Bisa-bisa maknanya kata sebagian ulama, walaupun dia sholat di musalla baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan di musalla manapun, gara-gara dia nggak korban padahal dia punya duit, dia punya sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Samanya dengan ini, malam yada' qaula zur ya, malam yada' qaula zur falaisa lillahi hajah. Jadi kalau kata Nabi, mau ngapain lu puasa kalau lu nggak bisa bohong? Jadi walaupun lu puasa, kalau lu bohong percuma, tidak diterima sama Allah. Nah begini ya, mau ngapain lu sholat? Bukan arti begini. Karena gua punya duit tapi nggak sholat, berarti gua nggak usah sholat, kayak goblok, super goblok. Kayak orang dengar baca Quran, jangan sekali-kali mendekati berzina. Oh ya nggak boleh,
dekat, kalau langsung dina nggak apa-apa. Itu kiai asli yang ngumpulin santrinya 50 orang. Dari mana kama kola YouTube? Ya, jadi kalau ada orang berbuat fasik terang-terangan, omongin. Nggak boleh ngomongin juga kalau orang maksiatnya diam-diam. Kalau memang terang-terangan, omongin. Udah tahu orang tukang maling sendal, jangan sembunyi, jangan bilang-bilang, jangan dibilang-bilang tukang maling sendal, bisa habis sendal semati. Kasih tahu RT, mohon maaf, sendal umpetin emang apa? Ada raja maling sendal. Paham? Sekarang kalau ada orang nggak sholat terang-terangan nggak? Ada orang nggak sholat terang-terangan nggak? Terang-terangan orang nggak pada azan ke masjid dia nggak tunduk. Makanya lu kagak sholat mau ngapain, tinggal di rumah gua tuh. Kamu nggak sholat, ambil lagi kopinya. Lu kagak gua kasih kopi karena lu kagak sholat, begitu. Terus ajak ke masjid. Gara-gara tamunya nggak sholat, ikut nggak sholat. Nggak enak saya sama tamu, kalau tamu terhormat. Akhirnya saya belum sholat. Iya, ngomong gitu dohor. Ngomongnya belum sholat udah 3:04. Itu nggak sholat itu mah. Ada yang begitu? Rata-rata. Ya. Ada lagi yang nolin supaya nggak ribet. Pas lu azan masuk. Jadi insya Allah dia juga nggak sholat gara-gara lu goblok. Gitu ya. Jadi oleh karena itu balik pelajaran. Dan yang pertama baginda Rasul Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngasih wa'id, ngasih ancaman yang nggak mau korban matinya Yahudi atau Nasrani ya. Sekali lagi, matinya mati Yahudi atau mati Nasrani. Takut ibu-ibu bapak ikut saya. Matinya Netanyahu apa? Benar-benar bukan ya. Dan dalam satu riwayat percuma aja kalau ada orang sholat, tapi dia punya kekayaan nggak mau buat bisa-bisa besok rame jadi korban. Kalau saya pikir yang diangkat menteri aja sama Prabowo berapa orang? Apa pada korban tuh? Enggak, orang Prabowo korban satu aja. Apa namanya berita di tiap YouTube ya. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita semua termasuk hamba-hamba yang terus mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Allahumma a'inna al-huda wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka minal khair kullih ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa a'udhu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, kami minta segala kebaikan apakah yang kami tahu atau yang kami belum tahu, dan kami berlindung dari segala kejelekan yang kami tahu dan yang kami belum tahu. Rabbana hadza du'a wa minkal ijabah wa hadza jahdu wa 'alaika tuklan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.